Selamat siang Ibu-Ibu Guru SDN 1 Dorotanan yang telah menyempatkan waktunya untuk saya melakukan diseminasi pemahaman penerapan pengalaman aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, pada kesempatan kali ini itu ada 8 konsep inti budaya positif. Nah, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif yang ada di sekolah akan membantu pencapaian visi sekolah. Untuk mewujudkan visi sekolah, peran guru yang merupakan ujung tombak kualitas pendidikan di sekolah memegang erat peranan penting. Berikutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, itu ada 3. Yang pertama, untuk profil pelajar Pancasila. Ini ada beberapa komponen, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang kedua, menurut BO Primary Years Program, sikap murid itu yang baik adalah yang bertoleransi, mempunyai rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, 9 pilar yang terakhir, 9 pilar karakter itu yang harus dipunyai seorang murid, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat, santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan yang baik dan berhati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, yang dimaksud kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik kita lakukan dalam rangka supaya kebutuhan dasar manusia kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar kita yaitu ada 5. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kemudian kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan yang tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, kebutuhannya dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini
Dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima melalui kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga, Ibu, adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini untuk bebas akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan keempat, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain sebagainya bermain. Saat bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian, motivasi perilaku manusia. Diana Gosen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku yang manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian motivasi perilaku
manusia yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka agak penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal atau dari luar. Kemudian 5 posisi kontrol. Diana Gosen dalam bukunya Restitution Reconstruction School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa melakukan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia menghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan perlindungan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi yang ketiga yaitu posisi seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal
murid akan tergantung pada guru tersebut. Yang keempat yaitu posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang dilakukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data, dan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru menggunakan murid. Yang terakhir, posisi kontrol seorang manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan, melainkan konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik. Nah, idealnya sebagai guru untuk zaman sekarang itu yang ideal menjadi posisi kontrol keempat dan kelima, yaitu guru sebagai pemantau dan seorang manajer, karena hal itu tidak melukai psikis dan fisik murid-muridnya. Kemudian keyakinan kelas. Nah, prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di dalam kelas mengeluarkan pendapat tentang peraturan yang harus disepakati. Kemudian menulisnya di papan, kemudian menempelnya di papan tulis. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, di saat membuat susunan keyakinan kelas, kalimat negatif itu harus ditiadakan, harus diganti kalimat positif. Misalnya kata dilarang atau tidak boleh
itu diganti. Misalnya tidak boleh mencontek, itu tidak boleh. Harus peraturannya mengerjakan dengan kemampuannya sendiri. Kemudian tidak boleh terlambat. Nah, bisa diganti harus datang tepat waktu. Kemudian tinjau kembali daftar curah yang sudah dicatat. Kemudian tinjau ulang keyakinannya secara bersama-sama. Ya, diringkas. Keyakinan kelas tidak perlu banyak, secukupnya saja antara 3 sampai 7 supaya anak itu mudah untuk mengingatnya. Kalau terlalu banyak, nah kebanyakan anak itu malah lupa. Kemudian setelah keyakinan sekolah dibuat, maka semua warga kelas atau sekolah menyetujui dan menandatangani. Kalau tidak menandatangani, bisa dengan cap jempol jari atau tangan. Nah, baru dipasang di dinding kelas masing-masing atau ditempel di dinding sekolah untuk yang keyakinan sekolah. Kemudian restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Diana Gosen dalam bukunya Restitution Revolution School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol itu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, ya, anaknya ini tadi sedang apa ini? Ya, sedang melakukan pelanggaran keyakinan kelas yang mana. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini ya. Kemudian ini contoh dari tadi pelanggan di kelas lihat aku melihat jawaban teman sembilan. Nanti teman sembilanku mati ya. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu tentang restitusi segitiga. Tahu bahwa setiap manusia pernah berbuat kesalahan, termasuk data juga pernah berbuat salah. Nah, Bella juga pernah dengan mencontek tadi termasuk berbuat kesalahan. Tapi di sini Bella tidak bicara siapa yang, tapi mencari solusi supaya Bella tidak mencontek lagi. Bella pasti punya alasan mengapa Bella mencontek. Coba cerita sama Bella apa alasannya. Tadi Bapak tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Karena ibu mainan. Jadi berarti ketika Bella tidak belajar, Pak Rumadi akhirnya tidak bisa berjalan coba, kan? Nah, keyakinan kelas kita yang sudah pernah kita dengar pada awal pertemuan dulu yang bagaimana dan warnanya kalau jujur ya tidak. Nah, Mela yakin bahwa sifat benci itu kita lakukan dalam diri kita. Yakin sifat jujur itu baik untuk kita.
Nah, baik. Kalau Mela sudah yakin, kira-kira apa yang harus Mela lakukan supaya Mela tidak mencontek? Karena mencontek ini perbuatan yang tidak jujur. Yang harus kita lakukan supaya tidak menyontek, kembali belajar, terus mengerjakan kerjaan benar. Kemudian berdoa kepada Allah. Oke, baik Mela, sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya Mela tidak mencontek lagi. Sudah tahu. Sekarang pertanyaannya, apa Mela lakukan hal yang telah Mela lakukan tadi hari ini? Baik, jadi hari ini Mela akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi. Belajar, kemudian mengerjakan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Nah, terima kasih Mela. Yakin Mela dapat dari pribadi yang lebih baik, menjadi anak yang solehah dan menjadi kebanggaan orang tua. Ya, siap untuk menjadi yang baik. Nah, terima kasih. Sekarang Mela boleh istirahat. Ya, Nah, baik Ibu Guru, Ibu Guru. Nah, ini sudah selesai saya melakukan diseminasi. Yang ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, maka untuk hari ini diseminasi yang saya lakukan selesai. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.